Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adityantola. Saya dari kelas B Pendidikan Biologi, Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kebun dan pekarangan rumah sebagai sumber tanaman obat dan kesehatan, di mana presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etnobotani. Oke, jadi terkait mata kuliah etnobotani ini, selain untuk memenuhi tugas mata kuliah etnobotani, jadi tugas ini juga dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat bahwa ada beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai tanaman obat atau apotek hidup. Maksudnya apotek hidup ini adalah tanaman-tanaman yang dapat dibudidayakan dan dapat dimanfaatkan sebagai obat alternatif. Langsung saja pada materi. Di sini perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversity terbesar yang ada di dunia, yang kaya akan sumber daya hayati. Maksudnya Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan yang terbesar yang ada di dunia. Langsung saja kita masuk pada kajian etnobotani. Itu etnobotani berasal dari kata etnologi, kajian mengenai budaya, dan botani, kajian mengenai tumbuhan. Adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan tumbuhan. Studi mengenai pengetahuan masyarakat lokal tentang botani disebut etnobotani. Ilmu etnobotani yang berkisar pada pemanfaatan tumbuh-tumbuhan oleh orang-orang di sekitarnya, pada aplikasinya mampu meningkatkan daya hidup manusia, daya hidup dalam bidang ekonomi maupun dalam kesehatan. Seperti yang tadi dijelaskan dalam kajian etnobotani, yaitu pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan maupun itu dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Di sini tanaman obat adalah tanaman khusus yang berkhasiat sebagai obat. Biasanya di lingkungan pedesaan setiap rumah memiliki tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan herbal atau yang biasa dikenal sebagai apotek hidup. Tanaman-tanaman obat yang ada di perumahan antara lain seperti lidah buaya, kunyit, kencur, dan lain-lain. Tidak sedikit mereka mengusahakan tanaman obat sebagai usaha keluarga. Jadi selain untuk pengobatan dalam keluarga, juga dapat menghasilkan penghasilan. Selanjutnya, terkait mata kuliah etnobotani ini, kami ditugaskan untuk mensurvei atau mengobservasi setiap rumah yang memiliki pekarangan bunga untuk diamati. Maksudnya diamati itu harus diketahui namanya, diketahui manfaat dan bagaimana cara pemanfaatannya. Di sini kami membagi tanaman-tanaman tersebut yang kami temukan dalam pekarangan rumah warga. Itu kami membagi menjadi tanaman pagar. Yang pertama tanaman pagar, yang kedua tanaman rempah-rempah atau umbi dan lain-lain, yang ketiga itu tanaman hias, dan yang keempat tanaman liar. Oke, kita langsung saja pada survei pertama, yaitu pada rumah 1 atau rumah pertama kami menemukan tanaman pagar atau sering disebut juga dengan bambu Jepang. Nah, akar bambu ini selain untuk pengobatan, mampu menahan erosi dan dapat mencegah terjadinya banjir. Oleh sebab itu, tanaman bambu banyak dijumpai di
pinggir sungai atau jurang di pegunungan. Selain dapat mencegah erosi, daun bambu juga memiliki keunggulan sebagai bahan untuk pengobatan alternatif, di mana daun bambu yang diramu menjadi obat ini mampu mengobati demam, meredakan batuk, serta dapat menetralkan racun. Ramuan dari daun bambu ini telah diuji di Cina dan telah banyak dipergunakan untuk pengobatan. Nah, bagaimana cara pemanfaatannya? Yaitu dengan cara direbus. Yaitu batang bambu banyak sekali digunakan untuk sebagai keperluan. Jenis bambu Jepang ini cocok untuk dijadikan pagar pembatas yang ditanam berjajar di sepanjang dinding rumah atau di pinggir jalan. Ketika tanaman ini sudah mulai rimbun, maka dapat dibentuk dengan berbagai bentuk yang indah. Selanjutnya kami mendapatkan tanaman rempah-rempah, rimpang dan umbi. Di sini kami mendapatkan, pada survei kami itu kami mendapatkan banyak, tapi di sini saya hanya memberikan satu contoh, yaitu yang kami dapatkan yaitu nama Indonesianya jahe. Nah, kalau di nama daerah di Gorontalo yaitu Melito, sedangkan nama latinnya yaitu Gingiber of Cinale. Kami mendapatkan jumlah spesiesnya di pekarangan rumah warga itu ada 6. Nah, selanjutnya bagaimana atau apa manfaat dari jahe ini? Jahe bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan obat tradisional atau dibuat minuman. Manfaat jahe bagi kesehatan antara lain mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit, melindungi Anda dari kanker. Nah, bagaimana cara pemanfaatannya atau cara penggunaannya? Itu dilakukan dengan cara diparut, kemudian disaring, lalu dicampurkan dengan air hangat, kemudian diminum. Selanjutnya tanaman hias. Tanaman hias yang kami temukan dalam di pekarangan rumah warga itu yaitu sambang darah, atau nama daerahnya tapak darah. Kami menemukan jumlah spesiesnya itu ada 3. Nah, manfaatnya yaitu sambang darah dapat dipercaya mengatasi pendarahan, membasmi parasit dan menghilangkan gatal. Sifat tanaman ini hangat, rasanya pedas dan getahnya beracun. Nah, bagaimana cara pemanfaatannya? Manfaat daun sambang darah antara lain mengobati muntah darah dengan cara direbus, disentri atau dengan cara direbus. Selanjutnya tanaman liar. Itu kami menemukan putri malu. Di sini putri malu tidak asing lagi bagi kita, sering kita jumpai di pekarangan rumah atau di mana-mana itu, karena ini adalah tanaman liar. Apa manfaat dari putri malu ini? Putri malu bisa dipakai untuk mengobati berbagai penyakit lain seperti radang mata akut, kencing batu, panas tinggi pada anak, cacingan, insomnia, peradangan saluran napas, dan herpes. Pemanfaatannya untuk obat dapat dilakukan dengan cara diminum maupun sebagai obat luar. Nah, dengan cara diminum yaitu tanaman ini direbus dahulu, lalu airnya itu diminum. Nah, selanjutnya kita mendapati yaitu tanaman liar itu nama Indonesianya suruhan, atau nama daerahnya belum kami ketahui. Nah, manfaat dari suruhan ini yaitu daun papermum atau daun suruhan ini berkhasiat
sebagai obat sakit kepala akibat demam dan untuk obat sakit perut. Untuk obat sakit perut atau untuk obat sakit kepala akibat demam ini, pengobatannya itu menggunakan daun susuruhan ini sebanyak 15 lembar yang dicuci dan diremas-remas kemudian digunakan sebagai pelis. Selanjutnya kita masuk pada survei rumah yang kedua, yaitu kami menemukan tanaman pinang, itu nama Indonesianya pinang dan nama daerahnya tetap Pinang. Nah, apa manfaat dari pinang ini? Telah kita ketahui bahwa pinang ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Gorontalo. Nah, selain digunakan untuk pengobatan, pinang ini digunakan untuk upacara atau adat yang diadakan oleh masyarakat Gorontalo. Nah, selain itu, manfaat pinang ini memiliki banyak manfaat. Penggunaan pinang ini yang paling populer pada masyarakat yaitu adalah kegiatan menyiri dengan bahan campuran biji pinang, daun sirih, dan kapur. Ada juga yang mencampur dengan tembakau. Nah, air rebusan dari biji pinang ini digunakan untuk mengatasi penyakit seperti haid dengan darah yang berlebihan, hidung berdarah atau mimisan, dan lain-lain. Selanjutnya tanaman rempah-rempah itu kami menemukan jahe. Jadi jahe ini sudah banyak dibudidaya oleh masyarakat Gorontalo itu di pekarangan rumah warga. Dan jahe ini saya sudah jelaskan pada survei pertama tadi. Jadi kita lanjut pada hasil selanjutnya, yaitu tanaman liar. Itu kami menemukan tanaman liar itu anting-anting dan nama daerahnya belum kami ketahui. Itu kami menemukan jumlah spesiesnya itu ada 4. Nah, apa manfaat dari anting-anting ini? Yaitu dapat mengobati disentri basiler dan disentri ameba. Selanjutnya dapat mengobati diare, malnutrition, mimisan, muntah, darah, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Itu yang pertama dermatitis atau eksema. Cara penggunaannya dermatitis, eksema, koreng itu dilakukan dengan cara herba segar secukupnya direbus, airnya digunakan untuk mencuci bagian yang sakit. Nah, untuk pendarahan dan luka luar itu herba segar itu ditambah gula pasir secukupnya dan dilumatkan di luka luar tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada survei rumah yang ketiga, yaitu kami mendapati tanaman pagar. Itu nama Indonesianya yaitu pucuk merah, sedangkan nama daerahnya belum diketahui dan jumlah spesiesnya itu ada 1 pada rumah yang ketiga ini. Nah, untuk manfaat dan cara pemanfaatan atau penggunaannya itu belum diketahui dengan jelas, dan kami juga sudah menanyakan pada pemilik rumah itu apa manfaat dari tanaman itu, dan pemilik rumahnya pun belum mengetahui hal itu. Selanjutnya kita masuk pada tanaman rempah-rempah, rempang dan umbi, yaitu kami mendapati daun jintan atau nama daerahnya itu daun tebal. Kami mendapati jumlah spesiesnya itu ada 1. Nah, daun jintan ini banyak digunakan untuk obat tradisional, baik dikonsumsi secara langsung atau digunakan untuk obat luar. Sejak berabad-abad lamanya, daun jintan ini juga sudah banyak digunakan pada kebutuhan kuliner seperti penyedap alami masakan. Nah, manfaat daun jintan ini bagi kesehatan antara lain yaitu mengobati gangguan pernafasan dengan cara ditumbuk lalu direbus kemudian disaring lalu diminum hangat-hangat. Nah, yang kedua yaitu mengobati sakit kepala dan rematik. Selanjutnya pada survei berikutnya yaitu tanaman hias. Ini kami mendapatkan
Aglonema ligasi atau nama daerahnya aglonema, dan yang kedua itu sirih gading atau nama daerahnya sirih gading. Nah, untuk manfaat dari kedua tanaman ini itu kami belum mengetahui, dan di sini hanya kami menuliskan sebagai tanaman hias. Selanjutnya tanaman liar. Nah, yang kami dapati yaitu putri malu. Jadi seperti yang saya jelaskan pertama tadi, bahwa putri malu ini adalah tanaman liar dan dapat dijumpai pada beberapa tempat atau ada di semua tempat. Nah, putri malu ini bisa dipakai untuk mengobati penyakit lain seperti radang mata akut, kencing batu, panas tinggi pada anak-anak, dan cacingan. Nah, insomnia, peradangan saluran napas, dan herpes. Nah, pemanfaatan untuk obat ini dapat dilakukan dengan cara diminum lalu maupun sebagai obat luar. Baik, selanjutnya kita masuk pada survei rumah yang keempat, yaitu kami menemukan tanaman pagar itu yang bernama, nama Indonesianya yaitu Asoka atau nama daerahnya Asoka merah. Nah, kami menjumpai di rumah keempat ini itu jumlah spesiesnya itu ada 3. Nah, apa manfaat dan bagaimana cara pemanfaatannya? Itu manfaat dari Asoka ini, selain digunakan sebagai tanaman hias, tanaman Asoka itu dapat digunakan atau dapat bermanfaat sebagai antioksidan. Dengan caranya merebus bunga Asoka dengan 2 gelas air, rebus hingga tersisa 1 gelas saja, kemudian minum dalam keadaan hangat. Nah, bunga Asoka atau tanaman Asoka ini juga dapat mengatasi menstruasi yang tidak teratur. Caranya dengan menyiapkan bunga Asoka, bunga mawar, dan daging tanaman lidah buaya. Kemudian ketiganya direbus dengan 4 gelas air, sisakan hingga 2 gelas, saring dan konsumsi dalam keadaan dingin. Nah, sebagai obat disentri dengan cara menumbuk bunga Asoka hingga halus. Setelah itu rebus hasil tumbukan dengan 2 gelas air. Selanjutnya untuk tanaman liar kami menjumpai putri malu, dan itu sudah saya jelaskan pada survei pertama. Selanjutnya kita masuk pada survei rumah yang kelima, yaitu kami mendapati tanaman liarnya yaitu putri malu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa putri malu ini hidup di berbagai tempat karena ini adalah tanaman liar. Nah, selanjutnya kita masuk pada tanaman rempah-rempah. Itu pada survei rumah yang kelima ini kami mendapati nama tanaman yaitu nama Indonesianya itu daun bawang, atau nama daerahnya itu Dungolo Bawangi, biasanya orang Gorontalo sebut. Nah, kami mendapati jumlah spesiesnya itu ada 3. Nah, manfaat dan cara pemanfaatan dari daun bawang ini yaitu tanaman bawang daun ini atau bawang pre ini adalah tanaman dataran tinggi. Daun bawang ini banyak dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata, untuk meningkatkan kesehatan wanita hamil, menjaga kesehatan tulang, menyehatkan sistem pencernaan, menyehatkan jantung, dan mencegah diabetes. Nah, untuk kesehatan kulit antara lain itu dimanfaatkan untuk menghilangkan jerawat, untuk peremajaan kulit, mencegah penuaan dini, dan lain-lain. Selanjutnya untuk tanaman pagar di survei rumah yang kelima itu kami mendapatkan pakis bambu air, atau nama latinnya itu Equisistum himalae. Itu cara manfaat dan cara pemanfaatannya itu belum diketahui. Selanjutnya untuk tanaman hias itu kami mendapati bunga janda bolong
atau nama daerahnya di Gorontalo juga disebut dengan bunga janda bolong. Nah, bunga ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena beberapa hari yang lalu viral dengan harga yang tinggi. Jadi selanjutnya manfaat dan cara pemanfaatannya itu belum diketahui. Hanya saja yang kita ketahui bahwa tanaman janda bolong ini digunakan sebagai tanaman hias. Nah, selanjutnya kita masuk pada survei rumah yang ke-6, yaitu kami mendapati tanaman hias itu lili Paris, atau nama daerahnya itu di Gorontalo bunga lili. Nah, manfaat dari bunga lili ini yaitu ekstrak bunga lili dapat membantu menjaga kelembapan kulit, memberikan perawatan spesial bagi kulit kering, kulit iritasi, dan kulit sensitif. Jadi bunga lili Paris ini bermanfaat untuk pengobatan atau perawatan kulit. Selanjutnya tanaman liar. Nah, di sini kami mendapatkan tanaman liar susuruhan, mendapati jumlah spesiesnya itu ada 2. Nah, jadi dan tanaman susuruhan ini sudah dijelaskan pada survei-survei sebelumnya. Selanjutnya tanaman rempah-rempah, kami juga mendapati daun bawang. Dan tanaman pagarnya kami mendapati bunga asoka, kalau orang Gorontalo sebut. Selanjutnya masuk pada survei rumah yang ke-7, yaitu kami mendapati tanaman pagar, yaitu bunga kertas atau nama daerahnya bunga kertas. Itu jumlah spesiesnya ada 3. Manfaat dari bunga kertas itu mengandung senyawa pinitol yang bermanfaat untuk mengatasi resistensi insulin. Resistensi insulin itu yaitu suatu kondisi di mana hormon insulin yang disekresi oleh pankreas untuk mengontrol gula darah dalam tubuh dan tidak bekerja dengan semestinya, yang dapat menyebabkan kadar gula dalam darah itu menjadi tidak terkontrol, itu menyebabkan diabetes. Nah, cara memanfaatkannya yaitu bunga kertas itu dapat mengatasi resistensi insulin. Itu bunga kertas dikeringkan terlebih dahulu. Cara penggunaannya itu bunga kertas dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dijadikan sebagai teh. Nah, rebusan daun kertas ini bermanfaat untuk mengatasi masalah pencernaan seperti perut kembung, asam lambung, dan diare. Nah, senyawa anti-inflamasi yang terkandung dalam daun bunga kertas ini mampu memberi efek menenangkan bagi usus. Selanjutnya tanaman rempah-rempah itu kami mendapati kunyit, atau nama daerahnya itu alawahu, di mana alawahu ini berperan dalam seni kuliner dan keperluan lainnya. Kurkumin memberikan efek warna kuning pada masakan dan dapat mengundang selera. Nah, kunyit ini adalah pewarna alami untuk makanan, seperti pada nasi kuning yang telah dikenal secara luas di Indonesia. Nah, tepung kunyit ini dimanfaatkan secara luas sebagai bumbu, zat pewarna makanan, dan pengawet. Berbagai masakan tradisional di Indonesia sangat bergantung pada kunyit sebagai salah satu komponen bumbu penting dari seni kuliner. Nah, untuk selain itu kunyit juga dapat digunakan sebagai obat, yaitu manfaatnya dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan panas demam, menghilangkan bau badan dan malaria, diare, dan gatal-gatal yang disebabkan oleh cacar air. Selanjutnya tanaman hias itu kami mendapati nama Indonesianya Aglonema, nama daerahnya pun Aglonema. Nah, untuk spesiesnya ini secara spesifik kami belum tahu. Nama spesiesnya itu
Aglonema legasi. Sedangkan nama daerahnya belum kami orang Gorontalo sering menyebutnya ya aglonema. Nah, aglonema ini manfaatnya itu dapat menyerap gas berbahaya melalui pori-pori di daunnya, itu menyaring dan membersihkan formaldehide dan benzena di udara yang dihirup setiap hari. Selanjutnya tanaman liar, kami mendapati anting-anting seperti sudah dijelaskan pada survei sebelumnya. Selanjutnya survei rumah yang ke-8, yaitu kami mendapati tanaman pagar, itu nama Indonesianya itu pacar air. Nama daerahnya pacar air dan jumlah spesies ada 4. Nah, manfaat dari pacar air ini itu pada akarnya dapat digunakan sebagai pelur haid, antiinflamasi, rematik, kaku leher dan kaku pinggang dan sakit pinggang dan lain-lain. Cara penggunaannya dilakukan dengan cara direbus. Nah, daun pacar air ini dapat mengobati keputihan, nyeri haid, radang usus, tulang patah atau retak, bisul, radang kulit. Nah, cara penggunaannya dilakukan dengan cara direbus. Bunga pacar air dapat digunakan sebagai pelur haid, tekanan darah tinggi akibat terpukul. Cara penggunaannya dengan cara direbus. Nah, untuk biji pacar air ini dapat digunakan sebagai peluru haid. Terlambat haid dan mempermudah persalinan. Cara penggunaannya dilakukan dengan cara direbus. Selanjutnya tanaman rempah itu kami mendapati cocor bebek, atau nama daerahnya itu yaitu Tideminggo. Nah, salah satu manfaat dari cocor bebek ini yaitu untuk menghilangkan jerawat dan bekasnya. Cocor bebek mengandung antibakteri dan antiinflamasi yang ternyata bisa digunakan untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Nah, selanjutnya kami mendapati tanaman hias yaitu bunga kupu-kupu. Nama daerahnya pun bunga kupu-kupu. Nah, manfaat dan pemanfaatannya itu belum diketahui dengan jelas. Yang kami ketahui ya digunakan sebagai tanaman hias. Tanaman liar, atau di sini kami mendapati tanaman liar yaitu putri malu. Dan manfaat dan cara pemanfaatannya ini sudah dijelaskan pada survei sebelumnya. Selanjutnya survei rumah yang ke-9, yaitu kami mendapati tanaman pagar yaitu pinang. Pinang ini sudah dijelaskan pada survei sebelumnya. Selanjutnya kami mendapati tanaman rempang dan umbi, yaitu tanaman sirih atau nama daerahnya daun sirih, nama spesiesnya piper betel, dan jumlah spesiesnya itu tak terbatas. Nah, manfaat dari daun sirih itu yaitu dapat mengobati luka luar, mengatasi masalah pencernaan, menghambat keris gigi, reda nyeri, mengatasi sakit tenggorokan, meredakan batuk, menghentikan mimisan, dan lain-lain. Selanjutnya tanaman hias, yaitu kami mendapati sirih gading atau nama daerahnya sirih gading. Nah, manfaat dari sirih gading itu dapat menyerap racun dan polusi udara, itu mengolah racun menjadi pasokan oksigen segar, membantu mengatasi permasalahan pernapasan, selanjutnya mengatasi sirkulasi udara di dalam ruangan, dan yang terakhir membantu menetralisir ruangan dari bau amis. Di sini selanjutnya masuk pada tanaman liar, kami mendapati yaitu nama Indonesianya itu Wadelia, atau untuk nama daerahnya itu belum diketahui. Nah, manfaat dari Wadelia ini selain kegunaannya di seluruh daerah sebagai diuretik, Wadelia trilobata dipakai pula dalam jumlah kecil sebagai bumbu penyedap pada ikan dan daging kura-kura. Di Papua Nugini, daun yang telah dihancurkan diusapkan pada kening untuk menyembuhkan sakit kepala.
dan minum bersama air untuk batuk yang parah dan malaria. Batang dan daun yang telah dihancurkan dimasukkan ke dalam air untuk diare dan sakit perut. Getah daunnya dipakai untuk menghentikan luka yang berdarah. Selanjutnya kita masuk pada survei yang terakhir, yaitu rumah yang ke-10, di mana pada rumah yang ke-10 itu kami mendapati tanaman pagar, yaitu nama Indonesianya pucuk merah, nama daerahnya belum diketahui, dan manfaat dan cara pemanfaatannya itu belum diketahui, hanya saja sebagai tanaman hias. Selanjutnya tanaman rempah atau jahe, kami mendapati tanaman jahe, nama daerahnya disebut melito. Nah, untuk jahe ini sudah dijelaskan pada survei sebelumnya. Nah, selanjutnya kami mendapati tanaman liar putri malo, dan putri malo ini sudah dijelaskan pada survei sebelumnya. Nah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.